Forum Pasar Mama Papua menggelar pameran perdana bertajuk Pameran Batik Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Tribunars. Dalam pameran ini dimeriahkan dengan adanya sejumlah stand dari kelompok binaan Batik Mama-Mama Papua. Di setiap standnya, mereka juga memamerkan batik khas Papua yang merupakan karyanya masing-masing. Pasalnya, pameran di depan Gedung Kesenian Jalan Irian Distrik Jayapura Utara ini digelar sebagai upaya untuk mengglobalkan batik khas Papua, Tribunars. Lantas bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua. Silakan rekan Aldi. Ya, baik. Halo Ariska dan juga Tribuners di seluruh Indonesia. Dari Kota Jayapura, Papua, ini dalam rangka mengglobalkan ataupun menasionalkan batik khas Papua, Forum Pasar Mama Papua menggelar ataupun melaksanakan pameran perdana di Kota Jayapura, Papua, bertajuk Pameran Batik Papua di Kota Jayapura, yang diikuti oleh setidaknya ada 6 sanggar pembatik asli Papua. Dan Ariska dan juga Tribuners, ya, berdasarkan pantauan kami awak media pada Senin kemarin 10 Oktober 2022, pameran tersebut diadakan tepat di depan Gedung Kesenian di Jalan Irian Distrik Jayapura Utara. Ariska dan juga Tribuners, tampak beberapa tenda stand dari kelompok binaan batik Mama Papua ini berada begitu ya untuk memamerkan batik khas Papua yang merupakan karya masing-masing. Dan ini merupakan sesuatu yang masih jarang begitu ya, ataupun langka khususnya di Provinsi Papua, karena memang proses membatik sendiri ini merupakan hal yang tentunya tidak terbiasa juga. Namun dengan kehadiran pameran seperti ini, tentunya ini menambah geliat lagi Mama Papua ataupun pemuda Papua bahkan yang saya temui dalam proses membatik itu sendiri. Dan kalau kita lihat Ariska dan juga Tribuners, secara umum produk batik Mama Papua yang dijajakan dalam pameran batik Papua tersebut ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu batik tulis dan juga batik cap dengan beraneka ragam motif, mulai dari burung cendrawasih, ada juga alat musik tifa, kemudian pohon kelapa, hingga ornamen-ornamen khas kesukuan seperti yang kita ketahui bersama Ariska dan juga Tribuners. Bumi cendrawasih ini memiliki banyak sekali ornamen-ornamen khas. Dan seperti yang contoh yang saya kenakan, ini merupakan batik khas Papua dengan ikonnya burung cendrawasih. Ini merupakan salah satu ikon dari Provinsi Papua sendiri, ya, merupakan burung surga atau the bird of paradise yang tentunya sangat cantik dan bagus sekali apabila dituangkan ke dalam karya batik seperti saat ini yang saya gunakan. Ariska dan juga Tribuners, ini dalam sesi wawancara Ketua Forum Pasar Mama Papua, Pendeta Mariam Kaliele, mengatakan pameran batik Papua yang perdana digelar di Kota Jayapura ini melibatkan 6 sanggar pengrajin batik Papua, serta sekira ini ada 4 pelaku usaha fashion, dan ke depan tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga akan menjadi peserta begitu. Dan Mariam juga menjelaskan bahwa pameran tersebut diadakan dengan maksud untuk mengangkat kembali citra batik Papua dan menghidupkan pengrajin asli Papua, serta juga ini sebagai ajang promosi kepada masyarakat umum dan Indonesia pada umumnya begitu, bahkan dunia bisa tahu ada batik Papua yang menarik dan juga kaya akan nilai seninya tentunya. Dan dalam kesempatan itu, Maria menjelaskan bahwa geliat membatik sangat menunjukkan tren positif, khususnya orang asli Papua sebagai pengrajin dan pelaku fashion batik yang eksistensinya masih tetap ada. Namun harus diakui memang pihaknya mengatakan kepada kami bahwa perhatian dari pemerintah ini dinilai masih cukup minim begitu ya, sehingga memang tantangan bagi Mama Papua dalam membatik ialah kemampuan peralatan penunjang, itu sangat dibutuhkan ataupun diperlukan, dan pihaknya meminta agar mesin pencetak batik dan bahan baku dapat disediakan oleh pemerintah sehingga Mama Papua pengrajin batik mampu bersaing dalam skop ataupun jangkauan yang lebih luas dengan menembus market ataupun pasar internasional juga begitu. Dan dalam kesempatan itu Forum Pasar Mama Papua juga ingin mewadahi pengrajin batik dalam pameran, membantu mereka dan mengembangkan usahanya sehingga publik juga dapat lebih kenal dengan karya-karya yang dihasilkan. Dan dapat kami informasikan bahwa terkait pameran ini, kegiatan ini juga masih berkaitan dengan peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober 2022 yang lalu, sehingga memang animo menyangkut tren itu juga menjadi salah satu lucutan semangat bagi Mama Papua untuk memamerkan karya hasil produk batiknya. Ia juga berharap bahwa kedepannya pemerintah bisa menolong pihaknya dalam menghidupkan kelompok-kelompok Mama Papua binaan yang terbagi di beberapa sanggar supaya mampu eksis begitu. Dan
dapat kami informasikan pula, Ariska dan juga Tribuners, ya, bahwa event pameran batik Papua ini dilaksanakan mulai Senin 10 Oktober kemarin hingga Jumat 14 Oktober 2022 mendatang dan dibuka mulai pukul 10.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Timur. Jadi bagi Tribuners semua ya yang saat ini mungkin berkesempatan untuk datang berkunjung ke Kota Jayapura, tak ada salahnya untuk mampir ke depan Gedung Kesenian di Jalan Irian, berdekatan sekali dengan Taman Imbi Pusat Kota Jayapura untuk langsung mengunjungi stan Mama Papua pengrajin batik yang ada di sana, sehingga ini tentunya juga bisa meningkatkan animo Mama Papua untuk tetap terus eksis dalam mengrajin ataupun melukis batik begitu. Demikian Ariska yang dapat saya laporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saya Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua, melaporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua. Dan Tribuners, rekan Aldi juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Forum Pasar Mama Papua Pendeta Mariam Kaliele, serta pengrajin batik Papua Ishak Samuel Asbabur. Berikut liputannya untuk Anda. Shalom, siang masyarakat Papua. Ya, kami dari Forum Pasar Mama Papua Provinsi Papua. Hari ini kami menggelar satu kegiatan yaitu pameran batik motif Papua. Dan hari ini di pameran batik Papua ini ada 6 pengrajin batik Papua, dan ada sekitar 4 pelaku usaha fashion, ya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang lain juga yang batik Papua, ya, fashion Papua yang ada di mana-mana juga yang bisa datang juga untuk masuk di dalam menjadi peserta pameran juga, itu juga menjadi kemungkinan buat mereka. Jadi nama saya Ishak Asbabur. Saya menekuni batik ini sejak 2015. Awalnya saya kenal batik ini mulai dari praktik magang di dari SMK 5 magang di Sanggar. Ya, selesai dari magang di Sanggar, kemudian saya mulai melanjutkan bergabung di Sanggar Batik Papua. Ya, setelah bergabung, saya mulai kuliah lagi di Institut Seni Budaya Tanah Papua. Ya, itu kan sudah selesai. Ada mengajar di SMA Negeri 5. Selain mengajar, saya juga mengerjakan batik juga. Ada mengajar pusat. Ya, awalnya tertarik batik tuh mulai dari apa? Dari media televisi, nonton orang buat batik itu. Dengan sesuatu yang unik gitu, perlu untuk dicoba. Ya, jadi itu pas ada sanggar di sini sanggar batik Papua. Jadi sudah kamu ingin menekuni belajar membatik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.